bersihkan dan tutup dulu lukanya. Kemudian saya laporan sama dokter bedah yang jaga hari ini. Via WA dibalasnya sama dokter, kata dokter biar saja diibu dulu pakai benang, kata dia ukuran 6. Terus saya bilang, dok maaf, pas saya anamnesis ibunya tuh ngomong kalau bisa dok yang nggak tinggal ke bekas sama dia tak ngamuk adiknya. Oh iya bu, adik mungkin ada operasi kata saya kan. Terus saya bilang juga, dok orang tuanya maunya yang tidak tinggal ke bekas itu kamu tidak ngamuk anaknya, sudah dibilang ini anak Pak Wali Kota Arlan. Dibalas sama dokternya kalau mau besok pagi operasi katanya biar puasanya cukup. Tuh Pak, saya jelasin sama orang tuanya. Terus tadi Bu Delsi tadi pengen malam ini lah sih katanya kan. Terus saya bilang kalau dari dokter bedah disuruh besok pagi biar puasanya cukup gitu. Nah terus ibunya Bu Delsi tadi kayaknya panik ya, jadi pengen malam ini segera, jadi buru-buru mau dibawa ke rumah sakit Pertamina gitu Pak. Ya, jadi karena kalimat besok pagi itulah Bu. Ya, kalimat besok pagi itulah penanganan yang tidak diterima oleh keluarga kan seperti itu kan. Sedangkan kan dokternya ada kan, gitu. Ya, itu iya. Lagian kan pasien ini pasien umum loh Bu. Iya saya Gitu. kurang tahu ya Pak. Soalnya kan kami sebagai dokter umum kalau laporan itu sesuai kami sampaikan sesuai dari dokter DPJP. Nah tadi kan kalau mau saya setelah saya jelasin ke Bu Delsi tadi saya mau nelfon lagi dokter Ambiza. Nah kebetulan pas Bu Delsi berangkat pergi, dokter Ambiza tuh nelfon. Saya bilang, nah dok, keluarganya udah pergi, jadi saya belum sempat untuk bilang keluarganya mau malam ini gitu Pak. Iya, iya. Berarti dalam hal ini bentuk pengawasan kami kan kurangnya koordinasi antara DJP dengan dokter spesialis penanggung jawab, ya kan? Gitu. Jadi kayak mana ya Pak ya? iya kurang koordinasinya gini, karena kan hak pasien itu kan ada, pengen mendapatkan pelayanan yang terbaik, ya kan? Pelayanan terbaik, tapi pelayanan terbaik ini tidak bisa diberikan pada saat dibutuhkan, ya kan? Melainkan bisa diberikan dalam waktu beberapa jam, yaitu besok pagi, yang mungkin menimbulkan rasa resah oleh keluarga tadi apabila penyakitnya bisa menyebabkan penyakit yang lainnya, karena kan penyakitnya ini kan di kepala Bu, gitu kan? Ya kami ketahui ada rasa kecemasan dari ibunya tadi. Nah maksud kami dengan adanya kejadian ini, siapapun nanti yang ada masalah kesehatan seperti ini, ya mohon untuk respon cepatnya, gitu. Karena apa? Pak ya, kalau respon cepat dari IGD kami sangat cepat. Pasien datang langsung saya terima langsung, kurang dari 5 menit. Nah, masalah cepatnya kami tergantung dari triasenya Pak. Kalau merah hitam pasti kami sito malam ini. Kalau dari kondisi adik, saya lihat juga kondisinya bagus untuk sito. Untuk triase merah ataupun hitam itu belum termasuk gitu. Kalau dari kami insya Allah udah cepat Pak. Kurang dari 5 menit. Jadi gini aja Bu. Hari Senin kami mengundang Ibu direktur sama dokter bedahnya sama pemilik rumah sakit. Ini pesan dari Bapak untuk silaturahmi ke kantor ya, bertemu dengan Bapak seperti itu kan. Jadi sampaikan, nanti saya sudah telepon direkturnya juga, Dokter Alif kan sudah saya sampaikan Bapak mengundang untuk silaturahmi ke kantor pemerintah Kota Prabu-Muli. Jadi nanti Ibu bisa hadir juga dan menjelaskan terkait tanggung jawab Ibu seperti apa yang sudah Ibu sampaikan, berarti Ibu sudah melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Tinggal permasalahannya ada jeda penanganan untuk tindak lanjut yang diinginkan oleh keluarga pasien kan seperti itu. Jadi kami mengundang Ibu yang melayani pasien
Bu Direktur dan juga pemilik rumah sakit untuk silaturahmi ke Pak Wali Kota hari Senin pukul 9 Bu ya. Iya. Nah, ini nanti bisa disampaikan juga. Ada humasnya. Ya, nanti tolong disampaikan. Saya sudah telepon juga dengan Pak Alif. Di Senin, Pak. Senin ya, jam 9. Pak Rahman juga kita undang, Dokter Alif kita undang, ya, sama dokter jaganya pada saat pasien hadir. Oh iya, Dokter Yolanda, Ibu Dokter Yolanda Bu ya? Iya benar Pak. Iya, iya. Dokter bedah juga, Pak. Iya, oke ya, dokter bedahnya juga. Karena dia ya. Iya. Karena yang tahu masyarakat tahunya rumah sakit Bunda 24 jam penanganan pasien. Seperti itu ya. Jadi ada sedikit perbedaan Bu. Ketika rumah sakit Bunda belum siap melakukan tindakan, tapi rumah sakit Pertamina sudah siap melakukan tindakan Bu. Bisa ya. Nah, jadi kami pengennya sama. Seperti itu. Ya, dengan Ibu Sri. Oke. Ya, mungkin itu Pak Iya, Pak. Siap. Humas. Ya, tadi aku telepon Bu Martini juga tapi enggak bisa diangkat-angkat atau enggak nyambung. Iya. Itu jadi mohon kerjasamanya untuk ke depan untuk yang lebih baik lagi. Ya. Jadi walaupun siapapun pasien, baik itu jangan pandang dari kasta, ya kan, harus dilayani. Ya. Oke Bu Yolanda. Iya, Terima kasih, maaf mengganggu waktunya ya. Semoga sehat-sehat ya sampai melahirkan. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam. Nanti diinfokan. Ya. Kami juga diinfoin. Bisa kasih statement sedikit terkait masalahnya. Ya. Untuk masalah ini kebetulan kami baru diinfokan barusan Pak ya. Iya. Dan tentu ini harus kami belum tahu kronologis yang terjadi gitu ya. Nah itu makanya nanti tentu pada saat sudah ada kronologisnya itu akan disampaikan, apalagi nanti akan ada pertemuan gitu ya. Iya. Di hari Senin. Nah nanti sekaligus mungkin kronologisnya nanti akan kita sampaikan di situ Ya. terkait ini. Nah karena memang dari kami baru mendapatkan informasi jam kurang lebih jam berapa, jam 10-an tadi Pak, 10 lewat, kebetulan lagi di luar kan. Nah, makanya langsung beranjak ke sini, jadi biar memantau kondisi di sini kayak mana. Ya. Jadi kami dari Dinas Kesehatan ya, menindaklanjuti hasil laporan dari masyarakat khususnya. Dalam hal ini notabene Bapak Wali Kota ya, terkait pelayanan di Rumah Sakit Bunda yang memang mungkin dari penilaian kami masih kurang optimal. Untuk itu, untuk lebih mengakomodir permasalahannya, jadi kami mengundang pihak manajemen untuk hadir di Dinas Kesehatan ya, di ruang Bapak Wali Kota pada hari Senin pukul 9. Ya, jadi ini sampaikan juga ke Pak Direktur. Saya sudah telepon juga Pak Direkturnya ya untuk menyampaikan perihal silaturahmi tersebut ya. Jadi kami inginkan kepada teman-teman Rumah Sakit Bunda ya, untuk pelayanan pasien ini kita jangan melihat siapa dia ya, kaya miskin tetap kita layani ya. Jadi semua masyarakat Praumuli maupun masyarakat luar bisa dilayani dengan maksimal tanpa ada masalah, karena kami tahu mereka hadir ke rumah sakit ini dalam keadaan sakit untuk sehat. Jadi tolong bantuannya untuk dilayani dengan maksimal. Itu saja Pak, kami permisi. Ya Pak. Ibu. Iya. Ya. Ya Kak. Oke pemirsa Prabu Muli Viral dimanapun Anda berada. Jadi malam ini kita mendapatkan kabar ya, bahwa anak wali kota inisial M mengalami kecelakaan di rumah ya, dengan kondisi kepala luka hampir lebih dari 10 jahitan ya, sekitar beberapa, kemungkinan kami perkirakan 5 cm ya.
Namun beliau tanpa pengawalan, mungkin karena cemas, langsung membawa anaknya itu. Jadi untuk luka ini tadi di kepala ya, di sebelah kanan kalau tidak salah tadi. Langsung dibawanya ke rumah sakit swasta di Kota Prabu Muli yang tak jauh. Mungkin Pak Wali mengambil langkah yang cemas, langsung menuju rumah sakit yang mungkin dekat dengan jangkauan. Tak lama kemudian dia tanpa pengawalan langsung membawa mobil, mengeluarkan seluruh anaknya langsung ke mobil dan menuju ke rumah sakit tersebut. Namun sangat disayangkan ternyata bukan hanya rumah sakit umum daerah Kota Prabu Muli saja yang perlu diperbaiki. Ternyata rumah sakit swasta yang ada di Kota Prabu Muli perlu dan sangat dibutuhkan pengawasan. Jadi Pak Wali Kota, Bapak Haji Arlan sempat bercerita ke media ini, mengaku bahwa sempat dicuekin dari IGD, dicuekin oleh, kami menduga oleh petugas jaga malam ini. Dan yang lebih mengherankan lagi dan sangat menyakitkan, menurut keterangan Pak Wali Kota tadi, anaknya yang posisi dengan luka lebih dari 10 jahitan, nanti kita konfirmasi lagi untuk lebih jelas beberapa jahitan, itu diminta untuk besok. Jadi bahasa kasarnya untuk dilakukan penjahitannya itu besok pagi. Sedangkan kondisi anak inisial M tadi, anak Pak Wali tadi masih kecil dan dengan luka di kepala. Dengan rasa panik dan cemas, beliau langsung membawa keluar dari rumah sakit swasta dan memindahkan lagi ke rumah sakit Pertamina Kota Prabu Muli. Di sana langsung mendapatkan pelayanan, langsung dioperasi malam itu juga. Dan tadi kami bersama tim telah melakukan investigasi dengan PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli. Tadi melakukan konfirmasi, ternyata ada beberapa miskomunikasi dengan perawat, dengan dokter jaga, dokter bedah. Padahal menurut keterangan tadi, posisi dokter bedah itu standby dan ada di rumah sakit. Saat anak Pak Wali itu masuk sini, pengen diobati, pengen dioperasi malam itu, dia mengaku meminta untuk besok dilakukan bedah. Sedangkan kondisi anak sudah mengeluarkan banyak darah di bagian kepala. Hal ini menandakan bahwa cerminan pelayanan rumah sakit itu hanya memandang kasta. Pak Wali mungkin banyak orang tidak tahu karena dia dengan kondisi pakaian yang seadanya tanpa pengawalan membawa anaknya ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Jadi banyak orang yang memandang, memang kadang-kadang memandang jabatan, memandang apapun itu. Namun dalam aturan dan etika dalam dunia kesehatan, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan status apapun harus dilayani saat di keadaan genting. Dari kami dapat informasi tadi, hasilnya tim telah melakukan investigasi dan bakal mengundang seluruh yang terlibat pada saat kejadian. Telah diundang ke kantor Pak Wali Kota nanti hari Senin pukul 9 pagi. Diundang untuk memberikan penjelasan dan keterangan kronologi sebenarnya. Namun yang sangat disayangkan oleh Pak Wali Kota tadi, beliau diminta untuk operasinya besok pagi. Sedangkan posisi dokter yang menangani atau yang khusus bagian bedah itu semuanya ada di lokasi, ada di rumah sakit. Dan alasan mereka belum tahu kenapa harus dibedah besok pagi. Sedangkan posisi anak beliau itu dengan kepala luka bocor. Nanti Mimin spill ya di berita selanjutnya kondisi luka anak Pak Arlan. Jadi anak beliau itu laki-laki berumuran kurang lebih 4 atau 5 tahun.
Dia kecelakaan di rumah dengan kondisi Pak Wali juga sakit, jadi tergesa-gesa tanpa ada pengawalan sedikit pun. Hanya dia bersama anak dan istrinya langsung ke rumah sakit swasta ini. Dan lebih menaas lagi, mereka seperti dicuekin untuk awal pertama, dan lebih menyakitkan beliau tadi tak bisa dioperasi sekarang. Padahal menurut informasi mereka menggunakan atau tanpa BPJS, jadi berobatnya umum dengan harapan bisa langsung dieksekusi operasi tadi. Namun karena tragedi itu, beliau langsung narik keluar dari ruangan rumah sakit swasta ini dan langsung ke rumah sakit Pertamina, dan di sana langsung segera dilayani dan cukup butuh waktu kurang lebih 1 jam dan telah diselesai di operasi. Dan hingga saat ini masih sedang pemulihan. Inilah menjadi catatan penting ya. Jadi kadang-kadang kalau bahasa Inggrisnya itu sekendak-kendak jadi dokter, mentang-mentang dia lah kesarean ajung sisok wai auman waya-waya sekitar sakit begahut di tebak jalan be pacak sisok lusa ini di kepala. Inilah yang kadang-kadang jadi untuk saat ini dia masih dirawat di ini ya, di rumah sakit Pertamina, dan kita tunggu Senin seperti apa. Kalau ada memang benar-benar kesalahan yang fatal, bakal diberikan sanksi. Jadi di sini kita lihat tadi turun ada dinas kesehatan, ada Perkim, dinas apa tadi? Pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan usaha ini. Semoga sebenarnya kalau bisa jangan sampai dengan anak wali kota dilayani. Kita anak-anak wali kato ini nak dilayani juga. Basing uang, jadi nak nunggu uang berduit ni kan. Kok kami ni nak dilayani gala. Mamimin tahu merah-merah kalau tu lah dilayani kok viral kan. Inilah akhir dalu ya. Jadi kita tetap, ya itulah mirisnya dunia kesehatan di Prabu Muli. Dan Mimin juga pengen cerita ya di pelayanan di sini. Sekitar 3 hari yang lalu sempat marah juga dengan portir. Jadi portir itu tugasnya bantu memindahkan pasien dari ruangan ke ruangan, ya. Itu salah satunya. Nah, saat keluarga kita sedang pengen pulang, jadi nunggu kursi roda. Mungkin karena lama, karena banyak, mungkin agak lama. Kurang lebih 1 jam kita nunggu. Pas kita lihat dari kejauhan sambil main HP budak. Tak tek, gue tunggu. Masuk, pas di ruangan nelpon lagi. Sekitar 2 menit, 3 menit nelpon. Belum diangkatnya pasien tadi. Didorongnya kursi roda. Nyuruh kita ngangkatnya. Harusnya kan secara ini tugas portir itu bantu ngangkat, jangan nunjuk ke kursi roda. Itu hampir berdempang lah waktu itu. Cuman le masih ingat dengan Tuhan urung berdempang tadi. Tidaklah aku kedabikan juga. Sempat agang-agangan juga di lift tadi. Itu cerita ya, bukan kejadian malam ini. Jadi memang untuk pengalaman Mimin pribadi berarti sudah pernah merasakan hal ini juga ya. Kita harap pelayanan itu seluruh masyarakat, anak yang susah, anak yang berduit ya tetap dilayani. Diproses insya Allah ya. Jadi Senin kita tunggu kabar. Senin dipanggil. Besok hari Jumat. Jadi Senin tadi dapat jadwal.
diam kali ya. Kalau di rumah sakit umum ya, sebenarnya kalau Pak Wali nak milih rumah sakit umum, maka rumah sakit umum dia pelayanan itu gratis dan wong lah tahu kalau. Cuman karena cemas tadi tidak mikir nak kemana, yang penting anaknya selamat. Itu saking dia nak cepat tadi. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan, kabarkan. Besok kita wawancara langsung dengan Pak Wali. Sempat malam ini kita temui ke rumah sakit Pertamina. Oke, mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.